Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nur Hidayatun Nafiah. Kali ini saya akan menjawab Q&A seputar UTS Bahasa Indonesia. Selamat menonton. UTS Bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan yaitu keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya minat baca, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kelalaian, dan kurangnya ketelitian dalam menulis. Contohnya yaitu apotik yang seharusnya adalah apotek pakai E. Antri yaitu harusnya antre pakai E. Coklat yaitu seharusnya coklat, dan mie seharusnya adalah mie, MI. Yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Penulisan diawali nama penulis, kemudian spasi, kurung buka, tahun terbit, _2, lalu spasi, dan halaman jurnal. Setelah itu kurung tutup, spasi, dan kutipan langsung. Kutipan tidak langsung mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Tidak ada pengurangan ide, pikiran, dan pendapat orang yang dikutip. Disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip tanpa mengurangi makna aslinya. Penulisan diawali dengan nama penulis, spasi, kurung buka, tahun terbit, kurung tutup, dan selanjutnya diikuti kalimat kutipan sesuai pemahaman penulis. Yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam penulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Ini merupakan contoh biografi dari Muhammad Hatta. Sedangkan bibliografi yaitu berdasarkan KBBI, bibliografi adalah dasar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pusaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contohnya seperti gambar berikut. Yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai contoh kalimatnya. Jam menunjukkan jangka waktu yang menunjukkan jangka waktu atau durasi. Contohnya, saya belajar selama 2 jam setiap malam. Sedangkan pukul itu menunjukkan waktu saat ini yang sedang terjadi. Contohnya, Ria selesai mengerjakan tugas pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ricis berangkat kerja pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan menaiki taksi. 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa pada hakikatnya adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antara manusia.
Selain itu, dapat berfungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat pemersatu sehingga keduanya sangat berkaitan. Yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Karena tanda koma merupakan pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Karena faktor ketidaktahuan penulis mengenai penggunaan tanda koma, sehingga tanda koma tersebut diletakkan di sembarang tempat yang menurut penulis memerlukan tanda koma. Kata yang benar, saya hanya membawa sepatu, buku, duskrip, dan penghapus. Bisa dilihat pada slide di atas. Dan yang salah adalah saya hanya membawa sepatu, buku, duskrip, dan penghapus. Yang kedua, karena diejek oleh teman-temannya, Elsa tidak mau sekolah lagi. Yang salah merupakan Elsa tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Yang ketiga, yang benar, Tia pandai bergaul di luar rumah, tetapi sangat diam jika dia di dalam rumah. Yang salah, Tia pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Yang keempat, melihat Rama tiba di rumah dengan kondisi basah kuyup, ibu berkata, kamu pasti tidak bawa payung. Yang salah, melihat Rama tiba di rumah dengan kondisi basah kuyup, ibu berkata, kamu pasti tidak bawa payung. Yang kelima, akhirnya, saya berhasil menjadi sarjana dan kini saya bergelar Rismatul Rohmin, S.PSI. Yang salah, akhirnya, saya berhasil menjadi sarjana dan kini saya bergelar Rismatul Rohim, S.PSI. Selanjutnya nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat antara yang satu dari kalimat serta setara yang lain dalam kalimat majmuk. Contohnya, hari sudah pagi, 2, ibu bergegas ke dapur menyiapkan sarapan untuk keluarga. Yang kedua, Pak Guru menerangkan, 2, murid-murid mendengarkan. Sedangkan tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, 2, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, 2, hidup atau mati. Selanjutnya, nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, sering terjadi kesalahan penulisan yang pada dasarnya menggunakan huruf miring adalah untuk kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Penggunaan huruf miring berfungsi untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagi bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh yang benar, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Pujangga barunya itu harus menggunakan huruf miring karena untuk penanda. Sedangkan yang salah, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan yang tanpa menggunakan huruf miring. Selanjutnya, 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan pada konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal
dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi, aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Sedangkan kesalahan penulisan pada vokal adalah fonem yang dihasilkan untuk menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, dan O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Contoh penulisan huruf konsonan bisa dilihat pada layar berikut. Belakangan ini sampah menjadi fokus besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Yang salah merupakan ditimbulkannya karena N-nya itu harusnya 2, bukan 1. Yang kedua, contoh penulisan vokal. Dalam masa perjuangan setelah kemerdekaan ini sudah semestinya kita tidak membedakan suku, agama, ataupun ras. Ini salah karena yang benar adalah ataupun, bukan ataupun. Ataupun itu seharusnya dijadikan satu kata, bukan dipisah. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.